Astagfirullah, teriakku sangat kencang. Ternyata setelah berjalan sekitar 10 meter, sosok itu tiba-tiba berubah menjadi pocong. Halo semuanya, kembali lagi di Realita Atas Stories. Saya akan membawakan satu cerita horor untuk malam hari ini. Cerita hantu Gayatri. Langsung saja kita menuju ke ceritanya. Sore itu cuaca mendung. Langit jingga yang biasanya nampak berubah menghitam. Ini tidak seperti hari-hari biasanya. Angin berhembus kencang, seakan pohon-pohon di sekitarnya hampir tumbang. Biasanya jam segini anak-anak di desaku berlarian pulang setelah menghabiskan waktu senjanya bermain bola atau sekedar bermain petak umpet. Mungkin mereka kedinginan, pikirku. Semua itu mengingatkanku tentang kejadian kala itu. Kejadian yang dialami olehku dan adikku Sinta di pertengahan tahun 2010 lalu. Kejadian yang tak akan pernah aku lupakan sampai kapanpun. Sinta, ayo siap-siap sholat maghrib, kata buku memecah lamunan Sinta. Iya mak, jawab Sinta. Adikku segera berjalan ke kamar mandi untuk buang air kecil dan sekalian mengambil air wudhu. Mak, aku udah di sholat. Aku lagi haid mak, teriak Sinta dari dalam kamar mandi. Bahkan teriakan Sinta sampai terdengar olehku saat itu. Setelah keluar dari kamar mandi, Sinta berjalan menuju kamarnya. Sinta menyadari jika ia hanya memiliki satu pembalut dan tidak punya stok pembalut untuk keesokan harinya. Karena bingung, kemudian Sinta memutuskan untuk pergi ke warung membeli pembalut. Meskipun warung pada saat itu di desa kami hanya terdapat satu, dan jaraknya pun dari rumah menuju ke warung lumayan jauh. Kala itu desa kami masih dipenuhi hutan. Dari satu rumah ke rumah lain pun masih memiliki jarak sekitar 20 meter, dipisahkan oleh ribunya pepohonan. Desa kami adalah desa kecil yang berada di bagian timur Pulau Jawa. Itulah yang membuat Sinta bimbang. Mas, kancane yuk, ucap Sinta mengajakku. Nang di sisin, jawabku. Ke warung, ono sing kudu tak tumbas, kata Sinta. Ibuku yang selesai mengaji selepas sholat maghrib menyeletuk. Wes dalu menang di, gak usah lah nang omah wae, ujar ibuku. Tapi mak, bantah Sinta. Setelah menjelaskan semuanya dengan berat hati, ibuku pun akhirnya mengizinkan kami berdua untuk keluar malam itu. Namun dengan dua catatan. Yang pertama, kami diharuskan untuk terus mengobrol sepanjang jalan dan tidak boleh diam. Yang kedua, kami diberi satu butir telur ayam kampung dan disuruh untuk melemparkannya jauh-jauh saat di tengah perjalanan melewati hutan nanti. Wajar saja jika ibuku waktu itu sangat khawatir.
karena memang desa kami berada di tengah rimbunnya hutan. Setelah mendengar beberapa petuah dari ibuku, aku bergegas mengambil sepeda dan memacunya. Aku sempat menengok ke belakang sebelum pergi meninggalkan rumah malam itu. Ibuku dengan raut wajah khawatir seperti bergumam, dan aku tak dapat mendengar apa yang ia ucapkan. Aku hanya dapat melihat gerak bibirnya saja. Perjalananku dengan Cinta ke warung terdekat dari rumah itu butuh waktu sekitar 20 menitan. Itu pun harus ditempuh dengan melewati hutan dan sebuah danau yang terkenal angker. Maklum, karena desaku belum sepadat dan juga seramai di kota-kota besar. Belum lagi suasana malam waktu itu, penerangan dari lampu senter sepedaku dan senter yang dipegang adikku Sinta yang menjadi satu-satunya penerangan untuk kami malam itu. Sudahlah, selama ini belum pernah ada kejadian aneh saat aku kelas itu. Barangkali cuma kata orang saja, biar anak-anak mereka nggak keluyuran di waktu malam hari. Aku mencoba meyakinkan adikku. Sapa sing wedi sih? Aku gak wedi, jawab Sinta. Setelah beberapa menit menempuh perjalanan, kami tak menemui sesuatu hal janggal apapun. Tidak terjadi apa-apa. Bahkan udara malam itu terasa sangat sejuk. Angin yang berhembus dingin. Cuaca mendung yang malah membuat kami mengantuk. Obrolan kami pun terhenti. Monggo, ucapku kepada seorang wanita yang berdiri di pinggir jalan. Ia mengenakan baju adat Jawa dan lengkap dengan selendangnya. Tepat sesaat melewati wanita itu, adikku Sinta menarik bajuku dan membisikkan, "Mas, cepet mas, ayo cepet." "Kenapa sih?" tanyaku. "Iku lho, mbake mas, apa awakmu gak delok?" jawab Sinta. "Iya mbake nopo? Mbake kan gak nopo-nopo sih. Iku paling mbake bali mentas," ucapku. "Gak ngono mas, mbake mau iku ndeloki aku. Kaya wong gak seneng ku lho," sahut Cinta. "Hah, apa sih? Mbake iku mau mesmi aku, ramah kau mbok ngono." "Oh gak ya mas, sumpah. Mbake mau iku menteleng nang aku terus," jawab Sinta. "Udahlah, gak usah bahas lagi. Mungkin kamu cuma salah lihat," ucapku. Di tengah perjalanan tiba-tiba suasana berubah. Seketika yang tadi sepi dan gelap, kini sepanjang jalan terlihat ramai orang yang berlalu lalang. Kami pun ragu ketika ingin melempar telur pembekalan ibu kami. Karena tak enak hati, pikir kami, karena di jalanan banyak sekali orang. Singkat cerita, setelah aku dan Cinta sampai ke warung yang sudah nampak tutup, sang pemilik warung bertanya keheranan, "Kok berani sih malam-malam gini keluar?" "Ijih niki lho Pak, adik wedok enten sing ajeng ditumbas sanjange," jawabku. Setelah Sinta membeli keperluannya, aku pun memutuskan untuk segera pulang dan langsung memacu sepeda ontelku sekuat tenaga. Namun belum jauh kami meninggalkan warung tersebut, si pemilik warung kembali berteriak memanggil kami. Aku pun seketika menghentikan laju sepedaku, lantas bertanya kepada Sinta, "Apa jeruk bayar Roti?" tanyaku pada Sinta. "Wes kok mas," jawabnya. Kami berdua kebingungan.
hingga si pemilik warung datang dengan membawa sebutir telur yang sama persis dengan telur yang ibuku tadi berikan. Sinta pun mengeluarkan telur yang ia bawa, dan si pemilik warung berkata, "Oh, Slowo," ucap pemilik warung. Si pemilik warung tak mengucapkan apapun lagi. Ia lantas pergi kembali masuk ke dalam rumah dan meninggalkan kami. Kami yang masih keherangan pun hanya bisa saling menatap satu sama lain. Nah, keanehan pun mulai terjadi ketika kami pulang dari warung itu. Sesampainya di area danau, aku melihat ada seseorang berdiri di dekat danau itu sendirian. Apa mungkin orang itu tersesat? Pikirku. Aku memutuskan untuk menghampiri orang tersebut. Mungkin dia butuh bantuan, atau mungkin dia sedang tersesat, karena jelas sekali tidak ada kendaraan atau orang lewat jam segitu. Dan astagfirullah, teriakku sangat kencang. Ternyata setelah berjalan sekitar 10 meter, sosok itu tiba-tiba berubah menjadi pocong. Dia menatap kami sambil tertawa terbahak-bahak. Mukanya yang hitam lebam dengan gigi yang nampak bertumpuk penuh di dalam mulutnya. Sesegera mungkin aku memutar arah sepedaku dan segera pergi menjauh. Belum reda rasa kagetku, aku segera memacu sepedaku sekencang mungkin agar cepat sampai di rumah. Setidaknya sampai di jalanan yang ramai orang tadi, pikirku saat itu. Tapi untungnya sosok itu tidak mengejar kami. Wah, seram sekali, ucapku. Namun lama kami menempuh perjalanan, tak kunjung juga sampai ke jalanan yang ramai tadi. Apalagi rumah warga, kami tak melihatnya. Aku berpikir jika dari tadi kami hanya berputar-putar saja, hingga aku merasa kelelahan mengayuh sepedaku. Aku memutuskan untuk berhenti sejenak, menengok ke belakang lagi dan memperhatikan. Jika Sinta hanya terdiam, aku mencoba untuk memanggilnya, namun dia seperti tak mendengarkanku sama sekali. Aku pun tersadar jika dari tadi kami berdua tidak mengobrol. Aku pun panik memanggil Sinta. Dek, kamu kenapa? Jangan melamun lah. Kamu lihat sosok tadi ya? Terus telurnya di mana? Buang di telurnya, lempar yang jauh, ucapku memerintah Sinta. Sinta masih saja terdiam dengan tatapan kosong. Sampai akhirnya kami sudah berada agak jauh dari danau tersebut. Aku menghentikan sepedaku. Aku mencoba menyadarkan Sinta, namun Sinta hanya tersenyum ke arahku. Sontak aku terkejut dengan raut muka Sinta itu. Aku berpikir jika Sinta kesurupan atau apalah itu namanya. Nopo Cak Bagus? Kalimat yang keluar dari mulut Sinta. Aku mencoba mencari sebutir telur yang tadi Sinta bawa, namun tak aku temukan. Hingga Sinta tertawa terbahak-bahak di tengah hutan. Aku pun semakin ketakutan melihat tingkah aneh adikku saat itu.
Ia berlarian ke sana kemari dengan raut muka yang menyeramkan, senyum lebar, dan juga matanya yang melotot. Setelah itu aku tak ingat apapun, dan aku ditemukan oleh para warga yang melintas dalam keadaan pingsan di sebelah sepedaku. Sampainya di rumah, aku menceritakan semuanya ke ibuku, termasuk para warga yang berkumpul di rumahku. Kata tetanggaku, hal itu sudah biasa terjadi. Makhluk halus senang dengan bau darah haid. Mereka biasanya suka usil, dan karena mencium bau amis tersebut, mereka merasa terpancing. Itulah sebabnya ibuku membawakan sebutir telur kepada Sinta dan menyuruhnya untuk melemparkan sejauh mungkin jika sesuatu keanehan terjadi. Telur itu ibarat untuk memancing makhluk halus agar menjauh dari Sinta. Dan ibuku juga berpesan untuk terus mengobrol agar pikiran kami tidaklah kosong. Namun kami berdua seperti tak sadar telah mengabaikan itu semua. Aku juga tak tahu apa yang terjadi karena semua itu terasa begitu sangat cepat. Ibuku merasa bersalah karena telah mengizinkan kami keluar. Namun semua sudah terjadi. Yang bisa kami lakukan hanyalah berdoa agar Sinta segera ditemukan pada saat itu. Karena para warga yang membawaku pulang mengatakan jika hanya ada aku dan sepedaku saja yang mereka temukan. 2 hari setelah insiden itu, aku masih saja syok, dan juga Sinta yang belum juga ditemukan. Berbagai cara telah dilakukan oleh warga desa, hingga seseorang berkata, jika Sinta akan ditemukan di waktu dan tempat yang sama, di dekat danau, tempat di mana aku melihat sesosok pocong. Dan alhamdulillahnya Sinta benar-benar ditemukan, namun dengan keadaan yang sudah tidak bernyawa. Ibuku pun menangis sejadi-jadinya hingga pingsan beberapa kali. Aku pun masih tak percaya jika adikku Sinta telah tiada. Jasadnya pun sudah membiru, mulutnya menyeringai tersenyum lebar dengan giginya yang sudah menghitam. Entah apa yang terjadi pada Sinta. Setelah pemakaman Sinta pun, aku masih saja tak percaya. Aku terus terduduk di depan rumah hingga sampai lupa waktu. Hari-hari ku lalui selalu begitu, hingga saat malam di mana aku memasuki kamar Sinta. Aku melihat seorang wanita penari yang pernah aku lihat saat mengantar Sinta. Ia menundukkan kepalanya dan berjalan melewatiku sambil berkata, "Monggo Cak Bagus," ucap wanita itu sambil berjalan ke arah keluar. Aku hanya terbengung memandanginya hingga lamunanku disadarkan oleh ibu. "Iku duduk Sintale," ucap ibuku. Aku hanya terdiam 1000 bahasa. Aku masih saja tak percaya dengan kepergian adikku. Hingga akhirnya ibuku mengajakku duduk di ruang tengah, lalu menceritakan
tentang kematian bapakku 10 tahun yang lalu. Ibuku mengatakan jika waktu itu bapak dan ibuku sedang melakukan perjalanan pulang dari rumah teman bapak. Kala itu usiaku masih menginjak 7 tahun dan Cinta masih berusia 5 tahun. Sore itu aku ditinggal sendirian oleh kedua orang tuaku, sedangkan Cinta ikut bersama kedua orang tuaku. Mereka berkata jika mereka akan pergi setelah asar dan akan kembali sebelum azan maghrib berkumandang. Namun semua tak seperti yang mereka katakan. Waktu itu Cinta rewel pas perjalanan pulang. Adikmu terus saja menangis hingga bapakmu mengajak kami untuk berhenti sejenak di pinggir danau itu. Dan waktu itu danaunya dipenuhi air yang lumayan jernih hingga nampak indah. Pikir bapakmu Cinta akan senang melihat itu, ucap ibuku. Lalu apa yang terjadi, Mak? Tanyaku penasaran. Memang benar Cinta berhenti menangis. Namun kami membuat kesalahan karena pantang orang keluar di waktu maghrib. Emak dan bapakmu sampai lupa waktu. Kami terbius oleh keindahan sore itu hingga melupakan Cinta adikmu. Cinta tenggelam di dalam danau itu. Kami panik bukan main hingga bapakmu melakukan sebuah ritual untuk memohon agar Cinta dikembalikan. Lanjut ibuku. Bapak berdoa? Tanyaku lagi. Iya, bapakmu berdoa, namun bukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia berdoa kepada Gayatri. Gayatri, Mak? Siapa Gayatri, Mak? Tanyaku yang semakin penasaran. Bapakmu berdoa kepada sang penjaga hutan, jin penguasa alam gaib di hutan itu, hingga doa bapakmu terkabul. Namun dengan 2 syarat, yaitu harus ada nyawa pengganti, dan yang kedua, anak itu tidak boleh lagi berada di area danau setelah matahari tenggelam, jawab ibuku. Maka dari itu emak selalu melarang kalian, melarang Cinta untuk keluar ketika maghrib menjelang dan setelah matahari sudah tak nampak lagi. Lanjutnya, aku hanya terdiam mendengar itu semua. Dulu ibuku bilang jika bapak meninggal karena sakit. Namun sekarang aku tahu semuanya kenyataan. Dan tiba-tiba ibuku berdiri, lantas berteriak ke arah pintu-pintu belakang rumah. Anakku cik siji, cah iki rak ngerti apa-apa. Ojo ganggu dhek. Aku yang mendengar ibuku tiba-tiba berteriak seperti itu pun kaget. Ibu, Mak, emak ngomong sapa, Mak? Le, wis kowe ning kene, luwuh ning kene. Ojo ada-ada teko ibuke. Ana wong kuwi sing teko. Wong kuwi wis teko jipuk Cinta, jipuk bapakmu. Tapi saiki wong njaluk kowe. Tapi ora usah wedi le. Ibuke ana ning kene. Ibuke bakal jaga kowe. Saat itu pun aku benar-benar takutan. Dan tiba-tiba
Dari belakang aku melihat sesosok adikku, Sinta. Dia melambai-lambai padaku sambil tertawa, tersenyum padaku. Dulu yang aku sangat senang dengan adikku, kini menjadi merasa takut jika melihatnya. Setelah aku mendengar semua cerita itu, ternyata memang Sinta sudah diincar oleh sosok Gayatri itu. Entah Sinta keluar saat malam hari ataupun sore hari, Sinta tetaplah sudah menjadi incaran sosok jin penguasa hutan itu. Dan saat ini tinggallah aku berdua dengan emakku di gubuk tua itu. Pernah sesekali aku mengajak ibu untuk pergi, untuk pindah dari rumah itu, karena aku benar-benar merasa takut. Tapi emak tidak pernah menghiraukan itu. Dia sangat sayang dengan rumah itu, walaupun rumah itu sudah sedikit rusak, tapi banyak kenangan yang tidak bisa ditinggalkan oleh ibuku. Dengan terpaksa kami terus menempati tempat itu. Tak jarang setelah kejadian itu, sosok pocong, yang lebih tepatnya sosok pocong bapakku dan juga adikku Sinta, terkadang mereka melihatku dan juga emak dari balik jendela. Ya, bukannya senang, tapi aku tetap saja takut melihat mereka, karena sudah jelas mereka meninggalkan dunia ini, dan dia hanyalah sosok roh jin korin yang menjelma menjadi keluargaku. Tapi untunglah ada ibuku yang selalu menjagaku dan selalu mendoakanku dan mengajarkanku beberapa doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjaga kami, satu-satunya penolong kami di dunia ini. Cerita penguasa hutan Gayatri selesai. Sedikit bonus, tangis putriku, creepypasta. Putriku yang berusia 5 tahun terus saja menangis dan merengek. Meskipun sudah kutenangkan, tetapi dia masih saja terus berteriak. Dia terus berteriak histeris memanggil nama ibunya. Dia memang sudah terbiasa setiap malam dibacakan cerita dongeng oleh ibunya, lalu baru akan mau tidur setelahnya. Karena kasihan dan sudah tak tahan lagi, aku pun memutuskan untuk mencari istriku di belakang rumah. Untung saja aku menemukannya sedang terduduk di pinggiran sumur, tempat biasa ia mencuci baju. Dia juga tampak sedih saat ini. Temui dulu putrimu, berpamitanlah sebelum kau akan pergi selamanya. Maafkan aku karena telah mendorongmu ke dalam sumur. Lagi pula, kau pantas mendapatkannya setelah tega bermain gila dengan mantan pacarmu dan melupakan aku sebagai suamimu, juga dia sebagai anakmu. Selesai. Itulah sedikit bonus creepypasta dari Realita Kertas Stories. Bye bye. Oh ya, jangan lupa tulis di kolom komentar kalian ingin mendengar cerita tentang hantu apa. Cerita hantu yang menurut kalian menakutkan, atau hantu yang kalian takuti sejak kecil hingga sekarang, seperti salah satu fobia terhadap hantu, pocongkah, genderwokah, kuntilanak, tuyul, atau apapun itu.
Terima kasih. Itu dia sedikit aguan dari kami.